Apa kabar anak-anakku semuanya? Salam jumpa kembali dan salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang banyak fungsi dan korespondensi satu-satu. Tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah siswa dapat menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi. Yang kedua, siswa dapat memahami pengertian korespondensi satu-satu. Yang ketiga, siswa dapat menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Banyaknya pemetaan. Kita masuk ke dalam contoh. Di sini diketahui himpunan P, anggotanya ada 3, yaitu A, B, dan C. Sedangkan himpunan Q beranggotakan 2, yaitu 2 dan 4. Dalam bentuk diagram panah, tunjukkan semua pemetaan yang mungkin dari P ke Q. Jawab. Kemungkinan yang pertama, dari himpunan P ke himpunan Q, A berpasangan dengan 2, B berpasangan dengan 2, dan C berpasangan dengan 2. Kemungkinan yang kedua, A berpasangan dengan 2, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 4. Kemudian yang ketiga, A berpasangan dengan 2, B berpasangan dengan 4, C berpasangan dengan 2. Kemungkinan yang keempat, A berpasangan dengan 4, B berpasangan dengan 2, dan C berpasangan dengan 2. Kemungkinan yang kelima, A berpasangan dengan 2, B berpasangan dengan 4, C berpasangan dengan 4. Kemungkinan yang keenam, A berpasangan dengan 4, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 4. Kemungkinan yang ketujuh, A berpasangan dengan 4, B berpasangan dengan 4, C berpasangan dengan 2. Kemungkinan yang kedelapan, A berpasangan dengan 4, B berpasangan dengan 4, C berpasangan dengan 4. Dari semua pemetaan ini, tidak ada yang bentuknya sama persis. Menentukan banyaknya pemetaan pada contoh 1 tadi, di mana anggotanya P adalah A, B, C, dan Q adalah 2 dan 4, maka dapat kita katakan banyaknya anggotanya P adalah 3 dan banyaknya anggotanya Q adalah 2. Banyaknya pemetaan dari P ke Q tadi ada sebanyak 8. 8 itu dapat kita katakan atau kita peroleh dari 2 adalah banyaknya anggotanya Q dan 3 adalah banyaknya anggotanya P. Jadi dapat kita tuliskan banyak pemetaan dari P ke Q adalah banyaknya anggota Q dipangkatkan dengan banyaknya anggota P. Jadi, jika banyaknya anggota A sama dengan sebuah variabel K dan banyaknya anggota B adalah sebuah variabel M, maka banyak pemetaan dari A ke B adalah banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A atau sama dengan M pangkat K. Contoh, diketahui banyaknya anggota A adalah 4 dan banyaknya anggota B sama dengan 5. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin jika yang pertama himpunan A-nya sebagai domain, kemudian yang B, himpunan B-nya sebagai domain. Jika himpunan A-nya sebagai domain, berarti pemetaannya dari A ke B. Maka banyaknya pemetaan dari A ke B adalah 5 pangkat 4. Jika kita hitung, ketemunya adalah 625. Jika himpunan B sebagai domain, berarti pemetaan dari B ke A.
banyak pemetaan dari B ke A adalah banyaknya anggota A dipangkat dengan banyaknya anggota B. Sama dengan 4 pangkat 5. Jika kita hitung, ketemunya adalah 1024. Berikutnya, kita bahas tentang korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu disebut juga perkawanan satu-satu. Korespondensi satu-satu antara anggota dua himpunan adalah merupakan fungsi yang khusus, di mana setiap anggota himpunan pertama atau domain dengan tepat mendapat pasangan satu anggota himpunan kedua, dan sebaliknya setiap anggota himpunan kedua atau kodomain dengan tepat dipasangkan satu anggota domain. Kedua himpunan ini sama banyak anggotanya. Contoh untuk korespondensi satu-satu, manakah relasi pada diagram panah berikut yang merupakan korespondensi satu-satu? Diagram yang pertama bentuknya seperti ini, kemudian yang kedua seperti ini, kemudian yang ketiga seperti ini. Jawab, yang merupakan korespondensi satu-satu adalah gambar A dan B. Kenapa yang C bukan? Karena ada satu yang tidak memiliki pasangan. Contoh 2, diketahui A beranggotakan negatif 7, negatif 8, dan negatif 9. B beranggotakan 50, 65, dan 82. Gambarkan semua korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Jawabannya, kemungkinan yang pertama, negatif 7 berpasangan dengan 50, negatif 8 dengan 65, dan negatif 9 dengan 82. Kemungkinan yang kedua, negatif 7 berpasangan dengan 65, negatif 8 dengan 50, negatif 9 dengan 82. Kemungkinan ketiga, negatif 7 berpasangan dengan 50, negatif 8 dengan 82, dan negatif 9 dengan 65. Kemungkinan keempat, negatif 7 dengan 82, negatif 8 berpasangan dengan 65, dan negatif 9 dengan 50. Kemungkinan kelima, negatif 7 dengan 65, negatif 8 dengan 82, dan negatif 9 dengan 50. Kemungkinan keenam, negatif 7 berpasangan dengan 82, negatif 8 berpasangan dengan 50, dan negatif 9 dengan 65. Sehingga ada 6 kemungkinan. Kesimpulannya yang dapat kita ambil, pertama adalah setiap korespondensi satu-satu adalah termasuk pemetaan atau fungsi. Yang kedua, tetapi setiap pemetaan belum tentu korespondensi satu-satu. Kesimpulan berikutnya adalah dua himpunan dapat berkorespondensi satu-satu apabila banyak anggotanya sama. Ketiga, banyak korespondensi dari dua himpunan yang banyak anggotanya N dapat ditentukan dengan cara N faktorial. Ini dibaca N faktorial. Sama dengan cara menghitungnya 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya. Bilangan yang paling belakang adalah bilangan N. Contoh 3. Diketahui banyaknya anggota M sama dengan 4 dan banyaknya anggota N sama dengan 4. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari M ke N. Jawabannya, karena di sini banyaknya anggotanya adalah 4, maka 4 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu dari M ke N adalah 24. Contoh 4, diketahui
A beranggotakan A, B, C, D, E, dan B memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B. Di sini banyaknya anggotanya adalah 5, sehingga 5 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, sama dengan 120. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B adalah 120. Demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, semoga kalian sukses.